Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Senang kembali menyapa di Victorious Devotion, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Satu kehormatan dan satu kebanggaan kalau kita masih bisa mengikuti Victorious Devotion hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami ingin percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semua tidak lepas daripada kendali-Mu. Kami mau menjalani keseharian kami pada hari ini, dan biarlah sebelum kami menjalani semua ini, kami mau merenungkan, kami mau diberkati, kami mau dibuat mengerti, kami mau dikuatkan melalui kebenaran daripada firman-Mu. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan juga mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Dan juga tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ini, biar firman-Mu tepat seperti apa yang Kau inginkan, jatuh di tanah-tanah yang subur di dalam setiap hati kami. Dan firman-Mu berbuah berlipat-lipat kali ganda, 10, 20 hingga 100 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang yang menikmati buah-buah daripada firman-Mu yang tumbuh dalam kehidupan kami. Yang berbuah yang bisa Tuhan Yesus, orang lain bisa mengenal Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, senang sekali hari ini bisa menyapa dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menyimpang dari kebenaran. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau bulan Juni ini kita membahas tentang awas, antisipasi dan waspadai ajaran sesat, maka dari ayat bacaan ini kita bisa melihat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada sebuah perintah sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada sebuah perintah di mana kita diminta untuk mengusahakan supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Ya, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus berterus terang di dalam menyatakan, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak ada yang tersembunyi di dalam suatu kebenaran yang harus disampaikan. Benar adalah benar, salah adalah salah, iya adalah iya, tidak adalah tidak. Kita harus berterus terang di dalam memberitakan itu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengusahakan supaya kita berkenan atau layak di hadapan Allah. Yang kedua adalah menghindari omong kosong atau diskusi kosong atau diskusi hal-hal yang sia-sia, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sebagaimana tertulis di ayat 16 tadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kefasikan artinya mereka yang berdosa namun tidak sadar akan keberdosaan itu. Kefasikan itu juga diartikan orang yang berdosa tetapi tidak mengakui akan keberdosaan itu. Atau dalam pengertian lain, orang fasik disebut juga orang yang tidak beriman, orang yang tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita sedang diperhadapkan, kita sedang diajarkan di mana supaya kita menjadi orang-orang yang mengusahakan layak di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan hal ini. Berterus terang memberitakan kebenaran, menghindari diskusi-diskusi kosong, perdebatan-perdebatan yang hanya menimbulkan kefasikan, adu-adu argumen yang hanya menimbulkan kepahitan, kebencian, amarah, kata-kata kotor, dan tidak jarang orang-orang yang menganggap apologet
menganggap melakukan pembelaan terhadap kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya firman Tuhan atau Tuhan itu tidak perlu dibela. Berujung dengan kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata yang merendahkan sesama manusia. Yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan, tetapi pada realitanya itu ada. Dan itu tersebar luas di media sosial yang ada. Dan dari sini kita harus memiliki sebuah kepekaan nih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita terjebak di dalam satu diskusi, terjebak di dalam satu perbincangan, berada di dalam situasi itu, kita harus punya kepekaan dan bisa membaca situasi di mana wah diskusi ini udah mulai gak beres nih. Diskusi ini udah mulai mengacu kepada arah-arah sentimental ini. Tendensi diskusinya sudah berbeda nih. Nah, kita harus bisa memilah, memiliki kepekaan terhadap di situ. Diskusi yang hanya bisa menghasilkan hal-hal yang membawa seseorang kepada kefasikan. Kita harus menghindari itu. Kita harus menjauhi itu. Karena ada banyak contoh di luaran sana yang mulai melegalisasikan, menormalisasikan di mana hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa dan wajar dilakukan. Contoh misalnya seperti sebagai orang percaya yang tergabung di dalam gereja GBI Victory, mungkin jemaat-jemaat menemui adanya orang-orang yang ingin berusaha menanamkan pandangan-pandangan terhadap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di mana ditanamkan, didoktrinkan untuk apa? Untuk mengikuti ajaran mereka, untuk meninggalkan gereja yang ada. Yang secara sudah jelas, sudah banyak orang yang menyatakan, oh ajaran itu sesat. Tetapi dia berusaha untuk menarik Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, untuk meninggalkan gereja lokal di mana bertumbuh dan akhirnya diminta untuk pindah ke tempat mereka pelayanan atau mereka beribadah misalnya. Nah, kita harus punya kepekaan itu Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus. Ajakan dari orang yang menimbulkan perpecahan, ajakan dari orang-orang yang menimbulkan kelemahan iman, yang meruntuhkan kekuatan iman kita. Itu harus kita hindari dari hal-hal seperti itu. Lalu dampak dari yang diberikan terhadap omongan yang kosong, diskusi yang tidak suci, yang menghasilkan dari pikiran-pikiran orang fasik, hanya menambah kefasikan, itu digambarkan sebagai sebuah penyakit. Ya. Penyakit yang mengerikan. Kalau di situ Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan penyakit kanker, sebenarnya bukan secara spesifik kanker tertulis di situ, tetapi penyakit yang sekian lama terus-menerus menggerogoti, menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh. Terjadi sebuah peradangan. Jika tidak diberikan pengobatan yang tepat, jika tidak diberikan pengobatan yang tepat pada waktunya sesuai dengan apa kebutuhannya, maka penyakit itu akan terus-menerus menyebar. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang mengerikan akan penyimpangan daripada kebenaran tersebut. Dan Alkitab dengan gamblang dan jujur menyebutkan dua nama di situ. Ada nama Himeneus dan Filetus. Sangat jujur sekali Alkitab. Coba kalau sekarang saya di rekaman ini, saya menyebutkan nama orang-orang atau nama tokoh-tokoh yang dianggap ajarannya menyeleweng dan sesat, saya mungkin bisa disomasi. Tetapi Alkitab sangat amat jelas, jujur, menyebut orang-orang yang ajarannya menyimpang. Saya sebenarnya ingin menyebutkan, tetapi saya tidak berani. Walaupun ada keinginan untuk menyebut itu. Seolah-olah ini kontradiksi dan paradoks seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita harus dengan gamblang menyatakan kebenaran, harus terus terang memberitakan perkataan terhadap kebenaran. Tetapi yang saya soroti di sini bukan pribadinya, tetapi ajarannya. Ya, bagaimana kita bisa melihat ajarannya menyimpang itu? Yang pertama, ajaran yang menyimpang yang bisa membuat seperti kanker yang menyerang tubuh, penyakit yang mengerikan yang menyerang tubuh, itu ciri-ciri yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, itu bertentangan dengan Alkitab. Semua ajaran yang bertentangan dengan Alkitab itu adalah ajaran yang menyimpang. Lalu yang kedua adalah ajaran yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi sempat
merendahkan posisi Yesus Kristus, lebih rendah dari Allah Bapa, Roh Kudus lebih rendah dari Yesus Kristus. Itu sudah sangat menyimpang. Lalu menyatakan keselamatan, ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalam namanya memberikan keselamatan selain daripada nama Yesus Kristus. Tetapi kalau ada orang yang mengakui di luar daripada Yesus Kristus ada keselamatan, itu pengajarannya menyimpang. Lalu kalau ditanya apalagi ciri-cirinya, yang selanjutnya adalah tidak percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Jelas Alkitab adalah firman Allah. Pada saat memposisikan Alkitab hanya sama seperti undang-undang, Alkitab sama seperti buku sastra lainnya, jelas itu sudah menyimpang. Dan banyak lain jenis daripada ciri-ciri ajaran yang menyimpang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan hal seperti ini. Mulai lihat dengan kepekaan, mulai lihat dengan hati nurani kita, mulai lihat dengan secara seksama ajakan-ajakan daripada orang di luar sana yang mungkin bungkusannya bagus, karena dari dulu ajaran yang menyimpang sudah banyak, ajaran sesat sudah banyak. Sekarang ini aja dibungkus, dianggap oh ini temuan yang baru, ajaran yang baru, ini merupakan sebuah hasil perenungan yang dalam yang baru, yang padahal itu adalah sampah lama di tong sampah, diambil dikasih bingkisan baru, dinyatakan ajaran baru yang belum ada tertulis di buku-buku manapun, katanya. Kan aneh dan lucu. Padahal sekian ratus tahun lalu ajaran-ajaran itu sudah diperdebatkan. Ajaran-ajaran itu sudah dinyatakan itu bidat. Tapi sekarang dianggap baru. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari situ maka kita harus waspada, harus mengantisipasi, cek setiap ajaran termasuk apa yang saya sampaikan ini. Jangan telan bulat-bulat apa yang saya sampaikan. Baca lagi firman-Nya, cek lagi. Termasuk saya sangat tidak senang sekali pada saat ada orang yang menelan bulat-bulat apa yang saya katakan. Cek lagi, selidiki lagi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Mengusahakan terus kita layak di hadapan Allah. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi penguatan buat kita. Menjadikan kita waspada. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami harus terus mengusahakan kami layak di hadapan-Mu. Kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap terus di dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Supaya kami tidak tersesat ataupun kami tidak menyesatkan. Roh Kudus tuntun kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu, yang tidak memposisikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memohon ampunan-Mu kalau kami Tuhan Yesus seringkali melalaikan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memiliki kepekaan, mampukan kami untuk memiliki kemampuan di mana kami bisa membedakan ajaran yang seturut dengan kehendak-Mu dengan yang tidak. Berkati kami semua, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat waspada, selamat awas, dan tetap terus berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati, shalom.